Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi tentang besaran dan pengukuran yang disusun oleh Vira Febrian, Nomi Kristianti, Firmanta Gamalea, Kolisa Haryana, Imanta Sinulinga, dan Gabriel Mehaga. Untuk memahami materinya lebih lanjut, mari kita simak pembahasan berikut. So, check this out. Besaran fisika. Besaran fisika adalah sifat-sifat fisika dari suatu materi atau sistem yang dapat diukur dan dihitung menggunakan instrumen pengukuran. Contohnya adalah luas, panjang, waktu, suhu, dan sebagainya. Besaran fisika terdiri dari besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur yang dinyatakan dengan nilai dan satuan. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran-besaran pokok. Contohnya adalah panjang dengan meter sebagai satuannya. Berikut adalah rumus besaran turunan. Sedangkan besaran pokok tidak memiliki rumus, hanya memiliki satuan internasional atau SD. Satuan internasionalnya adalah detik sebagai satuan untuk waktu, meter untuk panjang, kilogram untuk massa, ampere untuk arus listrik, Kelvin untuk suhu, mol untuk jumlah zat, dan kandela untuk intensitas cahaya. Konversi satuan besaran pokok. Konversi satuan besaran pokok adalah pengubahan satuan suatu besaran ke dalam satuan lain dengan menggunakan faktor konversi satuan. Konversi satuan dapat dilakukan jika satuan yang akan diubah dan satuan pengubah merupakan satuan dari suatu besaran yang sama. Misalnya satuan kilogram dan gram, keduanya merupakan satuan berat. Untuk memahaminya lebih lanjut, mari kita simak tabel berikut. Pengukuran. Pengukuran terdiri atas proses pengukuran, alat ukur panjang, massa, dan waktu, ketidakpastian pengukuran, dan angka penting. Pengukuran dan proses pengukuran. Pengukuran adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk mengidentifikasi besar kecilnya objek atau gejala. Sedangkan proses pengukuran tidak lain adalah proses memasukkan angka kepada konsep sesuai dengan indikator yang telah dibuat, di mana kontinum sudah ditetapkan. Biasanya kita bisa mengukur sesuatu yang tidak terlihat berdasarkan kesimpulan dari apa yang bisa diamati dengan mata secara langsung. Skala Nonius dan skala utama. Skala Vernier atau skala Nonius adalah bantuan penglihatan yang memungkinkan pengguna untuk mengukur lebih tepat daripada yang bisa dilakukan tanpa bantuan saat membaca skala pengukuran lurus atau sirkular yang terbagi rata. Sedangkan skala utama adalah skala yang tertera pada rahang tetap, dibaca mulai dari 0 pada rahang tetap sampai skala atau angka di depan skala 0 pada skala Nonius atau rahang geser. Untuk memahaminya lebih lanjut, mari kita simak cara menentukan skala Nonius pada jangka sorong dan pada mikrometer skrup. Pada jangka sorong adalah 1. Identifikasi mana yang merupakan skala Nonius pada jangka sorong tersebut. Skala Nonius merupakan skala yang lebih kecil dengan nilai ketelitian 0,1 mm. 2. Perhatikan angka 0 di skala Nonius. 3. Terlebih dahulu, baca skala utama yang garisnya paling dekat dengan angka 0 pada skala Nonius. 4. Carilah garis skala yang berhimpitan antara skala utama dan skala Nonius sehingga membentuk garis lurus. 5. Garis lurus, hitungan yang menunjukkan skala Nonius. Pada mikrometer skrup. 1. Identifikasi mana yang merupakan skala Nonius pada mikrometer skrup. Skala Nonius merupakan bagian yang bisa diputar-putar atau tumble. Perhatikan skala Nonius yang membentuk garis lurus dengan skala utama. Jika skala Nonius yang membentuk garis lurus adalah angka 30, maka kalikan dengan nilai ketelitian 0,1 mm. Maka skala Noniusnya adalah 30 kali 0,1 mm sama dengan 0,30 mm. Berikut adalah tabel massa dan tabel panjang. Alat ukur. Alat ukur panjang terdiri dari mistar,
angka sorong, dan mikrometerskop. Sementara itu, alat ukur massa bisa berupa timbangan yang banyak kita temukan di pasaran. Timbangan atau neraca dapat berupa neraca analog dengan skala angka dan neraca digital dengan skala elektromagnetik. Berikut adalah cara menggunakan alat-alat tersebut. Cara menggunakan meteran. 1. Mulai dari jarak 0 meter yang dinyatakan tepat di ujung pita meteran. 2. Posisikan ujung pita meteran ini tepat pada titik awal objek yang ingin diukur. 3. Tarik pita meteran menuju titik akhir dari objek yang akan diukur. Cara menggunakan stopwatch adalah: dalam tampilan stopwatch yang diaktifkan, tekan start stop untuk memulai menghitung waktu, tekan back lap untuk membuat putaran, atau tekan start stop untuk menghentikan stopwatch sejenak. Untuk melihat waktu putaran, tekan back lap ketika stopwatch dihentikan sejenak. Cara menggunakan neraca. Letakkan piringan di atas neraca, tekan tombol tab agar botor piringan menunjukkan angka 0. Buka salah satu kaca dan neraca, letakkan zat yang akan diukur massanya pada piringan tersebut. Mengukur penelitian. Ketelitian atau presisi adalah kesesuaian di antara beberapa data pengukuran yang sama yang dilakukan secara berulang. Tinggi rendahnya tingkat ketelitian hasil suatu pengukuran dapat dilihat dari harga defisiasi hasil pengukuran. Mari simak contoh soal berikut untuk memahami lebih lanjut. 1. Hitunglah hasil pengukuran mikrometerskop pada gambar berikut. Cara menyelesaikannya adalah: skala utama 1,5 mm, skala putar terlihat dari garis sejajar dengan skala utama adalah 0,2 mm. Dari angka tersebut, diketahui skala utama dan skala putar yakni 1,5 mm ditambah 0,2 mm sama dengan 1,79 mm. Jadi, hasil pengukuran diameter kawat adalah 1,79 mm atau 1,790 ditambah minus 0,005 mm. Kepastian pengukuran. Ketidakpastian pengukuran merupakan selisih antara hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya dari objek yang diukur. Sifat dari ketidakpastian ialah memungkinkan terjadi dengan selisih maksimal antara nilai ukur dan nilai sebenarnya. Berikut adalah contoh soalnya. Angka penting. Angka penting merupakan banyaknya digit yang diperhitungkan di dalam suatu kuantitas yang diukur atau dihitung. Ketika angka penting digunakan, digit terakhir dianggap tidak pasti. Ketidakpastian dari digit terakhir tergantung pada alat yang digunakan dalam suatu pengukuran. Syarat dan operasi angka penting. Syaratnya adalah: 1. Satuan selalu tetap dan tidak mengalami perubahan. 2. Nilai pengukuran jelas dan memiliki satuan internasional. 3. Angka penting terdiri dari semua angka yang bukan 0, diantaranya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sebagai contoh, angka 12.455 terdiri dari 5 angka penting. 4. Angka 0 yang dituliskan di belakang angka bukan 0 tidak dianggap sebagai angka penting. Sebagai contoh, angka 21.000 memiliki 2 angka penting, yaitu 2 dan 1. 5. Angka 0 yang berada di antara 2 angka bukan 0 adalah angka penting. Sebagai contoh, angka 509.000 memiliki 3 angka penting, yaitu 5, 0, dan 9. Keenam, angka 0 yang berada di depan angka bukan 0 tidak dianggap sebagai angka penting. Sebagai contoh, angka 0,0065 memiliki 2 angka penting, yaitu 6 dan 5. Operasi hitung angka penting dibagi menjadi 3, yaitu pembulatan, penjumlahan dan pengukuran, serta pembagian dan perkalian. Agar lebih memahaminya, simak penjelasan berikut. Untuk operasi pembulatan, angka yang lebih dari 5 dibulatkan ke atas, sedangkan angka yang kurang dari 5 dihilangkan.
Operasi hitung angka pembulatan. Operasi hitung angka pembulatan, angka yang lebih dari 5 dibulatkan ke atas, sedangkan angka yang kurang dari 5 dihilangkan. Jika angka taksiran tepat angka 5 dan angka sebelumnya adalah ganjil, maka angka dibulatkan ke atas. Namun jika angka taksiran tepat angka 5 dan angka sebelumnya genap, maka angka dihilangkan. Operasi hitung penjumlahan. Operasi hitung penjumlahan pada dasarnya merupakan suatu aturan yang mengaitkan setiap pasang bilangan dengan bilangan yang lain. Operasi penjumlahan ini mempunyai beberapa sifat, yaitu sifat pertukaran atau komutatif, sifat identitas, dan sifat pengelompokan atau asosiatif. Operasi hitung pengurangan. Pengurangan adalah operasi aritmatika yang mewakili operasi hapus objek dari koleksi. Pengurangan ditandai dengan tanda minus. Misalnya, pada gambar di sebelah 5 kurang 2 buah persi. Artinya, 5 buah persi dengan 2 buah yang diambil menghasilkan total 3 buah persi. Operasi hitung pembagian. Pembagian adalah salah satu operasi aritmatika yang menjadi kebalikan dari operasi perkalian. Operasi pembagian digunakan untuk menghitung hasil bagi suatu bilangan terhadap pembagiannya. Simbol dari operasi pembagian menggunakan simbol sebagai berikut. Operasi hitung perkalian. Perkalian adalah operasi hitung penjumlahan yang berulang, sedangkan pembagian adalah pengurangan yang berulang. Pada operasi perkalian, 2 buah bilangan positif yang dikalikan akan menghasilkan bilangan positif. Contohnya adalah 5 kali 5 sama dengan 25. Vektor. Vektor adalah ruas garis berarah yang memiliki besaran atau nilai dan arah tertentu. Secara geometris, suatu vektor dapat digambarkan sebagai ruas garis berarah dengan panjang ruas garis menyatakan besar vektor dan arah ruas garis menyatakan arah vektor. Resultan vektor. Resultan dari suatu vektor merupakan penjumlahan dari 2 atau lebih vektor. Berikut adalah contoh soal resultan vektor. Penguraian suatu vektor adalah kebalikan dari penjumlahan 2 vektor. Berikut adalah contohnya. Kesimpulan dari materi hari ini adalah besaran merupakan segala sesuatu yang dapat diukur, memiliki nilai yang dapat dinyatakan dengan angka-angka, serta mempunyai satuan tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan satuan adalah pernyataan yang menjelaskan arti dari suatu besaran atau sesuatu yang dijadikan pembanding dalam pengukuran yang menjadi acuan. Vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Penulisan vektor dapat dengan huruf kecil dan di garis bawah, atau huruf kecil tebal, huruf kecil dengan tanda panah di atas, dan juga huruf kapital dengan tanda panah di atasnya. Konsep kesamaan 2 vektor adalah jika keduanya mempunyai panjang dan arah yang sama, penjumlahan atau pengurangan 2 vektor dapat dilakukan secara geometri dan juga analitik. Demikianlah penjelasan saya di materi kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan mohon maaf jika penjelasannya kurang lengkap. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.